years ago. Wait, if you go out... Hello? Hello? Halo guys, apa kabar nih kalian? Semoga baik-baik aja ya. Jadi pada video kali ini kita akan bahas alur cerita dari film yang berjudul Mirage. Nah, film ini adalah film yang cukup unik, di mana film ini akan bercerita tentang seorang wanita yang menemukan TV antik di rumah barunya. Dan dari TV itu dia bisa berkomunikasi dengan orang yang sebenarnya udah mati di masa lalu. So, seperti apakah kisahnya? Kita langsung aja ke isi cerita film selengkapnya. Pada tahun 1989, ketika kabar runtuhnya tembok Berlin sedang marak diberitakan, Eropa Barat sedang diselimuti oleh badai yang cukup dahsyat. Meski begitu, badai tersebut tampaknya nggak terlalu mengganggu aktivitas seorang bocil bernama Nico, yang saat itu dia sedang sibuk merekam dirinya memainkan beberapa lagu pada sebuah tape recorder. Dan tepat ketika Nico menyadari ada yang salah dengan rekamannya, tiba-tiba dia dikejutkan dengan teriakan dari tetangga sebelah yang terlihat sedang bertengkar. Curiga sesuatu hal buruk terjadi, Nico memberanikan diri masuk ke dalam rumah tetangganya itu melalui pintu belakang. Dan di sana dia menemukan tubuh Nyonya W setelah mati bersimbah darah. Bersama dengan itu, suaminya yang bernama Angel baru turun dari tangga dengan menggenggam sebuah pisau. Merasa ketakutan, Nico segera berlari keluar, akan tetapi sebelum dia bisa minta bantuan, tiba-tiba sebuah mobil menabraknya. Kejadian ini membuat orang-orang mulai berdatangan, termasuk juga teman dekat Nico. Sehingga di keesokan harinya, Angel ditangkap oleh polisi atas tuduhan pembunuhan, sedangkan Nico dinyatakan meninggal di rumah sakit. Waktu kemudian melompat ke tahun 2014, di mana badai yang sama kembali muncul di Eropa. Pasangan suami istri bernama Vera yang bekerja sebagai perawat, serta David yang merupakan pegawai bank terlihat baru aja pindah ke rumah yang dulunya ditinggali Nico bersama dengan anak mereka yang bernama Gloria. Hingga pada suatu hari ketika mereka sedang membersihkan suatu ruangan, pasangan ini menemukan televisi dan kamera tua beserta koleksi rekaman milik Nico. Merasa penasaran, David segera merakitnya dan menemukan bahwa perangkat tersebut ternyata masih berfungsi dengan baik. Sebagian besar kaset berisi rekaman Nico yang sedang berlatih gitar dan menikmati waktu bersama ibunya. Namun gak lama kemudian sesuatu yang aneh terjadi, di mana TV tersebut tiba-tiba berubah menjadi siaran langsung yang memberitakan tentang runtuhnya tembok Berlin. Malam harinya pasangan itu mengundang tetangga sekaligus teman baik mereka berdua untuk makan malam, dan dalam perbincangan, Vera mencoba menceritakan mengenai keanehan yang terjadi pada TV antik yang mereka temukan. Namun tentu aja Aitor dan ibunya yaitu Clara nggak begitu aja mempercayainya. David kemudian mengubah topik dengan membicarakan mengenai anak laki-laki yang ada di rekaman, di mana secara nggak terduga Aitor mengaku bahwa anak itu bernama Nico dan merupakan sahabat lamanya yang telah meninggal di tahun 1989. Lebih lanjut, Aitor juga menjelaskan seluruh cerita tentang bagaimana Nico menemukan tetangganya melakukan pembunuhan dan bagaimana dia tertabrak oleh mobil saat mencoba melarikan diri. Namun di sini Clara terlihat cukup cemas di sepanjang cerita tersebut, dan ini pun mengisyaratkan bahwa sepertinya dia sedang menyembunyikan sesuatu. Singkatnya, setelah acara itu selesai, David mencoba melakukan penyelidikan tentang Nico melalui artikel di internet. Di sana dia menemukan bahwa Angel telah melakukan bundir setelah sempat dipenjara selama 3 bulan dalam tuduhannya sebagai pembunuh istrinya. Dan sebelum kematiannya, Angel juga sempat mengaku bahwa dia ingin menguburkan jasad istrinya itu di bawah rumah jagal miliknya. Malam itu ketika cuaca semakin buruk, Vera yang sedang tidur nyenyak tiba-tiba terbangun oleh suara berisik yang berasal dari ruang tamu. Karena penasaran, dia pun perlahan menuju ke sana, namun dia menemukan bahwa ternyata TV antik yang dia temukan menyiarkan berita yang sama dari tahun 1989. Dan ketika Vera berniat untuk mematikannya, tiba-tiba siaran TV berubah menjadi rekaman Nico yang sedang memainkan gitar. Ini adalah momen yang sama seperti yang ditunjukkan pada adegan pertama, dan di titik inilah Vera benar-benar gak dapat memahami dengan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Karena di sisi lain, Nico juga terkejut mendapati ada orang lain di dalam rekamannya, dan yang lebih mengejutkannya lagi, ternyata mereka bisa saling berkomunikasi.
Pada awalnya Vera mencoba membuat Nico memahami bahwa sebenarnya dia berasal dari tahun 2014. Namun tentunya Nico menganggap keterangan Vera ini hanya sebuah lelucon, yang mana di saat yang sama Nico tiba-tiba mendengar tetangganya yakni Angel sedang bertengkar dengan istrinya. Hal ini membuat Vera yang telah mendengar seluruh cerita dari Aitor lantas memohon kepada Nico untuk tetap berada di rumah karena Nico akan mati jika nekat memasuki rumah Angel. Vera bahkan menunjukkan semua koleksi kaset Nico untuk berusaha meyakinkannya, akan tetapi Nico mengabaikan peringatan tersebut karena menganggap Vera berkata bohong, yang membuat kejadian berikutnya sama persis dengan yang ada di awal film. Namun karena sebelumnya Vera sempat menunda waktu Nico untuk pergi ke rumah Angel, secara mengejutkan kali ini Nico nggak tertabrak oleh mobil. Di sisi lain Vera yang sedang kebingungan memutuskan untuk melupakan kejadian ini dengan pergi tidur dan berharap bahwa semua yang telah terjadi hanyalah sekedar mimpi buruk. Tetapi ketika Vera bangun di keesokan paginya, dia mendapati dirinya sedang berada di rumah sakit dan salah satu perawat mengatakan kalau mereka sedang menunggu Vera. Untuk sesaat Vera mengira dia hanya tidur karena kelelahan, namun ketika dia menuju ruang operasi, Vera kemudian dibuat terkejut karena sang dokter utama hanya bertindak sebagai perawat, dan semua staf di ruangan itu memanggilnya dengan sebutan dokter. Keanehan ini membuat Vera merasa kebingungan dan mengira kalau dia sedang mengalami halusinasi. Untuk itu, dia memutuskan untuk pergi keluar dan menjemput putrinya di sekolah. Namun sesampainya di sana, Vera dibuat terkejut karena semua murid yang ada di dalam kelas mengaku bahwa mereka nggak pernah memiliki teman bernama Gloria. Merasa ketakutan, Vera bergegas pergi menemui David untuk menjelaskan tentang hilangnya putri mereka. Namun lagi-lagi hal mengejutkan terjadi, di mana David kini juga nggak lagi mengenali Vera. Dengan semua keanehan ini, Vera lantas memutuskan untuk pergi ke kantor polisi dan minta bantuan. Di sana seorang polisi muda yang menerima laporan kasus ini mulai mengajukan beberapa pertanyaan yang membuat Vera segera menceritakan semuanya. Di mana semua bermula pada temuan TV antik di dalam rumahnya. Namun seperti yang bisa kita duga, polisi itu nggak yakin dengan jawaban Vera dan mulai meragukan kewarasannya. Karena dalam catatan sipil milik Vera diketahui bahwa sebenarnya Vera ini belum menikah dan sama sekali nggak memiliki seorang anak. Fakta ini lantas membuat Vera memutuskan untuk pergi ke rumah sakit dengan ditemani sama si polisi muda. Namun gak ada tanda-tanda keanehan dan hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa otak Vera masih berfungsi dengan sangat baik. Setelahnya Vera pergi ke kantornya dan menemukan beberapa sertifikat yang semuanya menyebut kalau Vera adalah seorang dokter. Dan dari sinilah Vera akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang telah terjadi kepadanya, karena badai yang sama juga kembali muncul di langit kota. Tanpa membuang waktu, Vera segera menuju ke rumahnya dan mendapati bahwa kini seisi rumah terlihat sangat berbeda. Vera yang panik mencari nama Nico di internet dan menemukan bahwa ada seorang penulis yang telah menerbitkan buku mengenai perjalanan waktu dengan nama Nico yang dijadikan sebagai tokoh utama. Namun saat Vera mempelajari lebih lanjut tentang hal ini, tiba-tiba muncul seorang wanita dari belakang yang dengan ketakutan mencoba bertanya kepada Vera tentang apa yang dilakukannya di rumah ini. Bersama dengan itu, suami dari si wanita juga ikut muncul, yang gak lain dan gak bukan adalah David sendiri. Saat Vera masih terkejut ini, tiba-tiba polisi berdatangan dan membuat Vera terpaksa melarikan diri. Keributan itu juga menarik perhatian beberapa tetangga, termasuk dengan Angel yang dalam universe ini nggak dipenjara karena kasus pembunuhannya belum diketahui. Terlihat juga bahwa Angel memiliki istri baru yang ternyata adalah ibu Aitor, yakni Clara. Sementara itu di tahun 1989, Nico juga sama bingungnya setelah melakukan pertemuan aneh dengan seorang wanita yang mengaku dari masa depan. Dia duduk sepanjang hari di samping TV-nya sambil berharap bisa berbicara dengan wanita itu kembali. Bersamaan dengan itu, dari balik jendela, Nico bisa melihat Angel sedang menyimpan sesuatu di laci lemarinya. Merasa penasaran, dia pun memutuskan untuk kembali menyelinap ke rumah Angel tepat ketika Angel sedang pergi dari rumah. Di sana Nico mendapati bahwa mayat Nyonya Weiss berada di dalam bak mandi. Setelahnya Nico memeriksa laci lemari dan menemukan paspor milik Nyonya Weiss, namun foto yang digunakan adalah foto Clara. Namun di saat itu juga terdengar suara pintu garasi terbuka yang menandakan bahwa Angel telah kembali. Karena itu Nico segera bersembunyi di bawah tempat tidur, di mana Nico bisa melihat dengan jelas bagaimana Angel memotong mayat istrinya.
Setelah beberapa waktu menyaksikan kengerian ini, Nico akhirnya mendapatkan kesempatan untuk melarikan diri setelah Angel disibukkan dengan telepon yang sepertinya datang dari Clara. Kembali ke masa sekarang, Vera menyelinap masuk ke dalam mobil Aitor untuk mencoba meminta bantuan. Namun tentunya di universe ini, Aitor juga sama sekali nggak mengenali Vera. Sehingga Vera mulai menjelaskan sedikit demi sedikit mengenai beberapa detail pribadi Aitor yang membuat Aitor pada akhirnya memberi waktu kepada Vera untuk berbicara. Yang mana Vera mencoba menceritakan tentang bagaimana mereka pernah menjalin hubungan, namun semuanya berubah setelah Aitor memperkenalkan David kepadanya. Yang tentunya karena semua yang diceritakan sama Vera ini nggak pernah terjadi di universe ini, Aitor pun mulai mentertawakan Vera. Bahkan Aitor menganggapnya sebagai orang gila, dan Aitor juga menjadi sangat marah setelah Vera menuduh Angel yang kini merupakan ayah tirinya sebagai pembunuh Nyonya Weiss. Beberapa waktu kemudian, sang polisi muda akhirnya berhasil melacak keberadaan Vera dan berusaha untuk membujuknya pergi ke rumah sakit. Namun Vera menolak dan meminta agar sang polisi membawanya kepada seorang penulis bernama Karen. Di mana Karen ini adalah orang yang membuat novel mengenai time travel dengan Nico sebagai tokoh utamanya. Dan karena sang petugas tahu di mana sang penulis tersebut mengajar, jadi petugas itu bersedia untuk membawa Vera. Di sana, sang penulis novel yakni Karen mengaku kalau keseluruhan ide cerita dalam novelnya gak dia terima langsung dari Nico, melainkan dari ibunya. Bahkan Karen juga mengaku kalau dia nggak pernah ketemu dengan Nico secara langsung. Dan karena mendengar hal ini, Vera segera mengungkapkan bahwa sebenarnya dia adalah wanita penjelajah waktu yang dibicarakan sama Nico. Yang mana pertemuan mereka terjadi di dalam layar TV antik ketika badai aneh sedang terjadi, persis dengan apa yang ada di dalam cerita novel. Namun tentunya Karen nggak begitu aja mempercayai Vera dan menolak untuk memberikan informasi lebih lanjut tentang Nico. Sehingga hal ini membuat Vera memohon kepada sang polisi untuk mencari keberadaan Nico melalui database kepolisian. Akan tetapi menurut sang petugas ini, hal tersebut nggak mungkin bisa dilakukan kecuali mereka memiliki alasan yang cukup kuat. Vera sempat berpikir sejenak, namun dia tiba-tiba teringat akan satu artikel yang mengungkapkan tentang Angel yang berencana untuk menguburkan istrinya di bawah rumah jagal. Sehingga Vera segera menyampaikan informasi ini kepada si polisi, yang mana pada saat itu juga pihak kepolisian segera melakukan operasi pencarian, dan secara mengejutkan informasi dari Vera ini benar-benar terbukti, di mana di rumah jagal tersebut ditemukan kerangka manusia. Sehingga hal ini cukup meyakinkan si polisi bahwa Vera mengatakan yang sebenarnya. Oleh karena itu, polisi tersebut memberikan selembar kertas yang berisi alamat yang akan mengarahkan Vera kepada Nico. Polisi itu juga membuat sebuah laporan palsu untuk membebaskan Vera dari kecurigaan mengenai mayat yang ditemukan di dalam rumah jagal. Vera pun segera pergi ke alamat tersebut yang kemudian mengarahkannya ke sebuah kamar hotel, tempat di mana dia menemukan David sedang berduaan bersama wanita lain. Tentu aja hal ini membuat Vera menjadi sangat terpukul karena ada kemungkinan David suaminya dari universe sebelumnya juga berselingkuh di belakangnya. Akan tetapi Vera segera mengabaikan emosinya, dan karena David ini adalah seorang banker, kemungkinan dia memiliki rincian informasi banyak orang termasuk dengan Nico. Untuk itu Vera pun memeras David agar memberikan data informasi mengenai Nico jika nggak ingin skandal perselingkuhannya dilaporkan kepada istrinya. Di sisi lain, setelah sisa-sisa kerangka manusia ditemukan, polisi segera mengamankan Angel dan juga Clara untuk dilakukan interogasi. Disinilah akhirnya terungkap di mana pada malam tahun 1989 tanpa sengaja Nyonya Weiss memergoki perselingkuhan yang dilakukan oleh Angel dengan Clara. Marah dengan hal ini, Nyonya Weiss mencoba mengayunkan pisau kepada keduanya, namun sayang berkat perlawanan yang dilakukan Clara, tanpa sengaja menusuk barut Nyonya Weiss dan menjatuhkannya ke lantai bawah. Dan hal yang terjadi berikutnya adalah apa yang dilihat sama Nico di malam tersebut. Namun karena garis waktu yang telah berubah, Nico pada akhirnya berhasil melaporkan kasus ini kepada pihak kepolisian. Namun setelah dilakukan penyelidikan, para polisi mendapati bahwa sebenarnya Nyonya Weiss sedang berada di Paris, dan bahkan jadwal penerbangannya pun juga udah diverifikasi oleh pihak bandara. Hal itu bisa terjadi karena Angel udah membuat alibi dengan memalsukan keberangkatan Nyonya Weiss dengan paspor yang ditaruh foto Clara di dalamnya. Sehingga hal ini membuat Nico dinyatakan sebagai anak yang gila, dan hal itu membuat sang ibu terpaksa membawa Nico untuk pergi dari kota tersebut.
Sejak hari itulah Nico menghabiskan sisa hidupnya dalam kebingungan. Namun dia segera teringat akan pertemuannya dengan seorang wanita dari layar TV yang pernah menyelamatkan hidupnya. Meskipun Nico nggak mengetahui nama wanita itu, namun dia memiliki petunjuk sehingga Nico memutuskan untuk terus menunggu. Hingga kemudian kita ditunjukkan bahwa Nico nggak lain dan nggak bukan adalah si polisi muda. Setelah menunggu selama 22 tahun, Nico akhirnya bertemu dengan Vera di sebuah stasiun dan berusaha untuk mendekatinya. Singkatnya, mereka kemudian berteman dekat dan pada akhirnya menjalin sebuah hubungan pernikahan. Di sisi lain, dengan bantuan dari David, Vera akhirnya menemukan alamat Nico yang seketika itu membuat Vera sangat terkejut. Karena Nico ternyata adalah petugas yang selama ini membantunya. Yang mana di saat inilah badai yang sama kembali muncul. Nico sedikit demi sedikit mulai menceritakan mengenai perjalanan hubungan mereka sejak dari awal pertemuan di stasiun hingga pernikahan yang telah mereka jalani. Akhirnya terungkap bahwa pertemuan Vera dengan Nico di tahun 1989 sebenarnya telah memicu reaksi berantai, sehingga hal ini membuat ingatan Vera dari universe pertama berpindah ke dalam ingatan Vera yang ada di universe ini. Di mana di tempat ini Nico serta Vera menjalin sebuah hubungan. Karena itulah setelah Nico sadar bahwa di universe sebelumnya Vera berhubungan dengan David, Nico dengan sengaja memberi alamat hotel guna memberitahu mengenai sifat David yang sebenarnya. Dan perubahan pada universe kedua ini disebabkan oleh Nico yang terobsesi untuk menemukan Vera. Sehingga ketika dia bertemu dengan Vera di stasiun, Nico berusaha untuk mendekatinya. Sehingga alih-alih Vera ini seharusnya menikah dengan David, Vera justru menikah dengan Nico. Yang mana hal ini menyebabkan munculnya cabang universe kedua. Dan meskipun saat itu secara perlahan Vera mampu mengingat kembali hubungannya dengan Nico, namun Vera menolak untuk tetap berada di universe saat ini karena dia ingin bertemu kembali dengan putrinya. Namun Nico yang gak ingin kehilangan Vera menolak untuk membantunya sehingga hal ini gak memberi pilihan lain bagi Vera selain melakukan bundir. Yang pada akhirnya kejadian ini membuat Nico nggak memiliki pilihan lain selain bergegas menggunakan perekam pada TV antiknya untuk berusaha menghubungi dirinya di masa lalu. Dalam adegan berikutnya, Vera yang terbangun di rumahnya sempat kebingungan, namun dia segera merasa lega setelah mendapati David ada di sampingnya. Yang setelahnya Vera bergegas ke kamar putrinya untuk bertemu kembali dengan Gloria. Namun ketika Vera berusaha mencari TV antik, dia sama sekali nggak bisa menemukannya. Bahkan menurut David nggak pernah ada TV antik di dalam rumah mereka. Keesokan harinya Vera kembali mengungkap lokasi di mana Angel menyembunyikan mayat mantan istrinya, dan saat polisi memeriksa lokasi tersebut, Vera bertemu kembali dengan Nico, namun anehnya kali ini Nico sama sekali nggak mengenali Vera. Ya no te acuerdas. Oke guys, jadi gimana? Masih bingung nggak kalian? Jadi karena Vera berkomunikasi dengan Nico di masa lalu, Nico nggak jadi mati. Dimana Nico yang terobsesi sama Vera akhirnya mampu menemukan Vera dan menikah dengannya. Hal inilah yang pada akhirnya merubah masa depan mereka. Namun karena merasa menyesal akan kematian Vera, Nico akhirnya memberitahu dirinya di masa lalu agar nggak mencari Vera dan alhasil masa depan nggak berubah. Nah, mungkin gini aja ya guys pembahasan film kali ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.